Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan yang terhormat buat Bu dosen penghapus saya, yaitu Bu Cintia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Nah, di video saat ini saya ingin menuntaskan tugas-tugas dari dosen penghapus saya. Yuk, mari simak. Konsep permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan menurut daya beli. 1. Daya belinya permintaan dibagi menjadi 3. Pertama, permintaan efektif. Contohnya, siswa dengan orang tua kaya secara efektif menuntut pendidikan di universitas swasta ternama dibandingkan siswa dengan orang tua kurang mampu. 2. Permintaan potensial. Contohnya, Ibu Yani ingin membeli sepeda motor baru karena yang lama telah rusak, tapi uangnya belum cukup. 3. Permintaan absolut. Contohnya, ketika kita ingin membeli komputer tetapi saat ini pendapatan kita masih belum cukup. 2. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan individu contohnya adalah kita ingin membeli sepeda 1 dan teman kita ingin membeli 2. 2. Permintaan kolektif atau permintaan pasar. Kita membeli buah semangka dan tetapi ada beberapa pembeli ingin membeli semangka juga dan terbentuklah suatu permintaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Intensitas kebutuhan. 2. Selera konsumen. 3. Pendapatan konsumen. 4. Harga barang substitusi dan barang komplementer. 5. Jumlah penduduk. 6. Ekspektasi konsumen. 7. Periklanan. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. 1. Target bisnis. 2. Harga produk atau jasa. 3. Promosi. 4. Kepuasan pelanggan. Hukum permintaan. Dapat dikatakan pula bahwa hukum permintaan, jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak. 2. Jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti. Hubungan barang dan jasa dalam permintaan. Dalam permintaan, barang-barang dapat dibedakan dalam 7 golongan, yaitu 1. Barang pengganti. 2. Barang pelengkap. 3. Barang netral. 4. Barang inferior. 5. Barang esensial. 6. Barang normal. Dan 7. Barang mewah. Penawaran. Penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen ke pasar atau konsumen, baik berupa barang maupun jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Ketersediaan atau barang pengganti. 3. Biaya produksi. 4. Kemajuan teknologi. 5. Pajak. 6. Perkiraan harga di masa depan. Macam-macam penawaran. 1. Penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. 2. Penawaran kolektif. Penawaran kolektif adalah jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah penawaran merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan yang terdapat antara harga suatu barang dengan jumlah yang akan dijual. Jika harga pasar tinggi, para penjual akan bersedia menjual lebih banyak daripada harga rendah. Jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran elastisitas sempurna. Penawaran elastis
penawaran elastisitas sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran inelastik sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran: 1. Sifat perubahan biaya produksi. 2. Jangka waktu analisis dan sebagainya. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga barang tersebut maupun harga barang lain, dan perubahan pendapatan konsumen. Faktor-faktor elastisitas permintaan: 1. Ketersediaan barang substitusi di pasar. 2. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. 3. Kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. 4. Keanekaragaman pengguna barang. 5. Jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. 6. Jenis barang dan pola preferensi konsumen. Macam-macam elastisitas permintaan. Inelastisitas sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Lastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Keseimbangan pasar. Pasar merupakan tempat di mana terjadi transaksi antara produsen dengan konsumen. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Fungsi pasar. Distribusi produk adalah aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada para konsumen. 2. Penetapan harga. Interaksi antara penjual dan pembeli, terdapat permintaan serta penawaran dari kedua belah pihak sehingga terjadinya kesepakatan. 3. Promosi. Promosi adalah menawarkan dengan penawaran yang menarik, seperti harga produk tersebut yang lebih murah dibandingkan produk dari perusahaan yang lainnya. 4. Penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar juga terdapat banyak pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti tukang sapu, ojek, tukang parkir, tukang sampah, dan lain sebagainya. 5. Barang dan jasa. Pasar memiliki peran sebagai fasilitator guna mengolah tabungan dan investasi. Investasi tersebut berfungsi untuk menyediakan barang serta jasa dibutuhkan pada masa yang akan datang. Cara mencapai keseimbangan pasar. Penetapan harga adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli atau harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Jenis-jenis keseimbangan pasar. 1. Keseimbangan pasar jangka pendek adalah permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik tidaklah sempurna walaupun sangat elastis. 2. Keseimbangan pasar jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya memperoleh laba normal. Hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan. Sekian dari saya. Apabila saya salah berkata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.